ajang penghargaan bergengsi bagi insan kreatif dan para artis, Silat Awards 1 Dekade 2023 akan diwarnai berbagai keseruan dan penghargaan yang mendebarkan untuk ditunggu-tunggu. Dari 12 kategori yang diperebutkan, salah satu yang cukup menarik perhatian publik adalah kategori vlogger curhat tersilet yang nominasinya diisi oleh nama-nama beken di dunia vlogger curhat tanah air. Mereka adalah Boy William dan Denny Sumargo, Maya Al-Eldul dan Melanie Ricardo, serta yang tak kalah populer adalah Dr. Richard Lee. Lantas, apa yang membuat kelima nominasi tersebut masuk pada kategori vlogger curhat tersilet? Seperti diketahui, kelima vlogger yang menjadi nomine pada kategori vlogger curhat tersilet memiliki kekasan dan daya tarik masing-masing yang memikat netizen untuk menyaksikan podcast mereka. Tak hanya itu, mereka juga punya dinamika tersendiri selama aktif sebagai vlogger. Dinamika itu kadang ringan, tapi ada pula yang berat, bahkan berujung podcast mereka ditutup untuk beberapa waktu hingga merugi ratusan juta rupiah. Bagaimana kisah Denny Sumargo terkait hal tersebut? Belajar dari kisah dan perjalanan hidup mereka, para vlogger telah banyak belajar dan bahkan menjadi ilmu kehidupan yang bisa mereka bagikan kepada sesama. Seperti apa kisah mereka? Lantas, siapakah dari kelima nomine, mulai dari Boy William, Denny Sumargo, Maya Al-Eldul, Melanie Ricardo, hingga Dr. Richard Lee, yang akan berhasil menang dan mendapat penghargaan vlogger curhat tersilet di ajang Silat Awards 1 Dekade 2023? Jangan lupa saksikan malam puncak ajang penghargaan Silat Awards 1 Dekade 2023 yang akan disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat dari Studio 14 RCTI. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ajang penghargaan Silat Awards 1 Dekade 2023 akan digelar secara spektakuler, dijamin menghibur dan juga bakal mendebarkan. Ya, 12 kategori akan diperebutkan dengan nominasi-nominasi yang telah disaring oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Salah satu kategori yang cukup menarik perhatian publik adalah vlogger curhat tersilet, yang nominasinya diisi oleh nama-nama beken di dunia vlogger curhat tanah air, mulai dari Boy William, Denny Sumargo, Maya Al-Eldul, Melanie Ricardo, hingga Dr. Richard Lee. Lantas, siapakah dari kelima nomine tersebut yang akan berhak membawa pulang penghargaan vlogger curhat tersilet di ajang Silat Awards 2023? Sosok Boy William dan Denny Sumargo menjadi dua vlogger yang ikut didapuk masuk pada kategori vlogger curhat tersilet. Seperti diketahui, vlog Boy William dan Denny Sumargo merupakan vlogger dengan subscribers yang cukup banyak di Indonesia. Ya, menekuni dunia vlog alias podcast menjadi pilihan yang terasa menarik bagi Boy dan Densu. Menilik pada kisah hidup mereka, keduanya sama-sama memiliki pengalaman masa kecil dalam keluarga yang kurang beruntung. Keduanya juga memiliki karakter yang tampak mirip, lantaran tidak betah dengan dunia pendidikan formal, dan Boy William malah lebih fokus dalam dunia dagang, sehingga sering bolos sekolah dan berujung drop out.
Sedangkan Densu lebih ke dunia hura-hura. Jadi saudara-saudaraku, adik aku, mereka sekolahnya tinggi-tinggi banget, lulusan luar negeri dan lain sebagainya. Sedangkan aku tuh nggak demen sekolah. Aku anak drop out. Akunya yang drop out. Akunya milih untuk nggak pernah masuk akunya. Karena aku jiwanya lebih dagang. Dulu ya layaknya anak cowok biasa kali ya, suka bolos-bolosan, terus hang out with my friends gitu ya. Biasalah anak cowok, gimana sih? Nggak tahu, mungkin dari keluarga kali ya. Keluarga aku kan mereka demen usaha, ya kan, usaha sekecil apapun mereka akan ngelakuin apapun itu. Jadi mungkin keturunan kali ya. Aku dulu waktu pindah ke Jakarta, aku tuh orang nggak demen sekolah kan sebenarnya. Aku nggak suka. Jadi aku demen nyari uang. Salah satunya aku pengen nyoba di dunia entertain karena pengen ngerasain aja jadi orang dikenal sama banyak masyarakat tuh kayak gimana gitu kan. Nggak munafik lah, pengen tahu rasanya gitu. Jadi awalnya kita ya itu ikut casting dan lain sebagainya, ditolak-tolak. Oh, ngerasain juga ya? Tolak-tolak lah mbak, dulu mah ngantri-ngantri, panjang-panjang, panas-panasan, terus nggak dipanggil-panggil. Pokoknya banyak halnya kayak gitu. Tapi dari dulu aku emang orangnya lebih suka di belakang layar. Saya ini udah jalanin banyak hal. Dari saya kecil, dari saya dititip-titip di rumah orang demi mama saya bisa kerja cari makan karena dia nggak bisa bawa anaknya. Saya lahir di rumah sakit, mama saya aja nggak bisa bayar tuh rumah sakit. Dia harus pinjam uang, bawa anaknya keluar. Terus habis itu kerja mati-matian untuk bayar utangnya. Terus kemudian kerja di tempat orang, anak dititip. Saya sampai dititip di panti asuhan, terus dia bawa, terus dia titip lagi, titip. Makanya saya tuh nggak tahu deket sama mama saya. Dalam perjalanannya saya bukan anak yang baik. Saya itu anak yang nakal, kerjanya berantem, tawuran, gedenya main cewek, ya kan, hobinya judi dan lain-lain ya. Nah kemudian saya tuh nggak nyangka loh saya bisa berhenti dari banyak hal yang tidak baik. Kalau bukan karena doa mama saya, berapa banyak air matanya saya tidak lihat, berapa banyak tiap kali saya ngelihat dia ngejedukin kepalanya di tembok. Dia nggak punya siapa-siapa lagi bos. Hanya saya anaknya satu-satunya. Dan kalau semua harta di dunia ini bisa menggantikan itu, di mana menggantikannya? Dalam dunia vlogger yang mereka tekuni saat ini, Boy William dan Denny Sumargo bisa dibilang selalu menampilkan konten-konten yang hampir sama namun dikemas secara berbeda. Boy memberikan konten dengan konsep yang lebih ceria, santai dan energik. Bahkan tak jarang Boy menanggapi isu-isu yang serius namun dengan pembawaan yang santai. Sedangkan Denny Sumargo sama-sama mengulas kehidupan seseorang atau pasangan namun dikemas secara cukup serius. Namun seringkali juga menyelipkan candaan dan sentilan-sentilan yang mengejutkan. Terkait isu-isu yang mereka angkat pun tak kadang mendatangkan resiko yang harus mereka tanggung secara gentleman. Apa ya, berhenti aja. Kalau itu bisa menggantikan apa yang hilang, ganti aja, yang penting mau bisa dicari. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka, nggak apa, ambil rezeki gua, ambil podcast gua, ambil, datang ke rumah gua sih, gitu loh. Nggak penting itu. Intinya kembalikan nyawanya atau orang-orang yang sudah nggak ada di podcast itu aja tuh kalau bisa gitu. Iya, kayaknya gua berhenti dulu seminggu ini kayaknya. Saya akan berhenti dulu, saya akan pertimbangkan. Kalau memang netizen ngerasa podcast gua harus berhenti, we quit from the podcast. Masih ada Deddy Corbuzier kok buat ditonton. Aku pulang ke sini 18 tahun, dimasukin kuliah, tapi aku nggak suka. Mungkin pemberontak gitu anaknya. Umur 19 ikutan ajang pencarian bakat. Dari situ umur 21 MTV yang aku bilang jadi VJ. Aku belum berhenti kerja semenjak itu. Pengen ngambil acara-acara yang ada urusannya sama musik. Jadi kayak mainin video klip gitu. Dari situ aku tiba-tiba nyobain main film, nyobain ke acara-acara lain. Pernah aku acara komedi, ternyata nggak cocok juga sama aku karena aku humornya aku, bercandaannya aku mungkin beda. Sampai ujung-ujungnya ya selalu acara musik, apapun yang ada hubungannya sama musik. Seperti dunia profesi lainnya, melakoni minat sebagai vlogger yang terkesan santai namun menjanjikan secara finansial
tidak tanpa tantangan. Tantangan itu tidak hanya datang dari luar, publik, atau netizen, tapi juga datang dari dalam. Kekurangpahaman akan dunia digital secara baik seringkali menyulitkan para vlogger sendiri, seperti yang pernah dialami oleh Denny Sumargo, di mana akunnya sempat dihack oleh hacker hingga mengalami kerugian cukup besar. Tetapi dalam hidup, tantangan menjadi pelajaran kehidupan yang membuat seseorang semakin kuat dan bermental baja, seperti yang dialami Boy William. YouTube gue kehack yang curhat bang, kebetulan udah 3 hari yang lalu. Kejadiannya pagi-pagi, pada saat itu anak-anak ngabarin kalau YouTube-nya udah berganti nama. Dan kemudian dipakai live oleh awalnya Tesla, terus kemudian jadi Ripple, terus pindah-pindah gitu. Dan subscribernya juga menurun banyak, puluhan ribu turun. Terus kita langsung lapor ke pihak YouTube minta bantuan dan mereka langsung proses. Lagi diinterogasi dan diidentifikasi ini kenapa bisa terjadi dan diusahakan untuk bisa dipulihkan kembali. Tapi itu semua katanya perlu proses dan ya 50-50 juga kali ya. Besar sih, kerugiannya sih gede. Kalau diukur materi pasti lu akan kecewa gitu karena kerugiannya gede banget. Kalau kita hitung kan dari ads-nya sendiri ataupun dari kita ada kewajiban produk ya. Di situ ada produk placement dan lain-lain. Ya kerugiannya miliar-miliar lah pasti. Kayaknya membiarkan nih pelakunya. Pasti nomor 1 mimpiku. Orang pengen punya perusahaan besar. Saya cuma pengen nemenin mama saya di masa tuanya. Nah, uang dan rumah serta bangunan tidak bikin saya bahagia. Tapi nemenin mama saya di masa tuanya bikin saya bahagia. Ya itu yang saya suka. Mungkin karena keluargaku dulunya memang miskin gitu ya. Kita kan bukan lahir tiba-tiba kaya atau punya apa-apa. Dulu miskin, oma aku dulu mainnya di sungai atau apa. Jadi mungkin iya ini beneran. Jadi mungkin karena itu dia udah terbiasa dengan ngirit-ngirit makanan seperti itu. Kita mungkin keturunannya jadi ikutan lidah kampung juga kali ya, tapi lidah kampung is the best, lidah paling enak. Dari awal beli kue lapis, masih bikin kue lapis dia jual, naik sepeda berdua sama opaku. Jadi basic kita memang udah seperti itu. Dari nol ya? Ya mereka dari nol, mamaku juga ngerasain miskin. Ya aku nggak bisa bohong lah, pas aku lahir, aku udah dikasih kehidupan yang lebih baik, comfortable, yang nyaman. Tapi seiring waktu orang tua aku cerai. Dan kita bangkrut lagi. Jadi aku sempat ngerasain juga kembali ke nol dan aku tinggalnya sama om aku, tante aku. Meskipun memang sudah ada rumah, nyokap bangkrut, nggak punya apa-apa saat itu. Jadi kita harus merintis lagi dari nol, kerja keras gitu untuk membuktikan bisa kembali lagi. Terus adik aku meninggal, ya kan. Jadi itu banyaklah hal-hal sulit kayak kehidupan semua orang juga sama. Hai, saya Nana Mirda. Jangan lupa saksikan Silet Award 1 dekade hanya di RCTI. Masuknya Boy William dan Denny Sumargo ikut bersaing dalam kategori vlogger curhat tersilet di ajang Silet Award 1 dekade 2023. Bakal semakin panas dengan hadirnya vlogger Maya Al-Eldul dan Melanie Ricardo. Seperti apa peluang keduanya untuk menang di Silet Awards kali ini? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023 1 dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Perang bintang pada kategori vlogger curhat tersilet di ajang Silet Awards 1 dekade 2023 selain ditempati Boy William dan Denny Sumargo, juga akan bertambah sengit karena hadirnya vlogger Maya Al-Eldul. Ya, Maya Al-Eldul juga masuk sebagai salah satu nomine di mana selama ini dalam konten vlog yang disajikan, Maya Al-Eldul memang hampir sama dengan keempat nominasi lainnya. Namun yang membedakan adalah pembawaan Maya yang tenang membuat para bintang tamu yang datang ke podcastnya
kerap kali menumpahkan unek-uneknya terkait persoalan hidup tanpa tersisa, bahkan tak jarang hingga menangis. Ya, Maya yang berhasil melewati permasalahan besar dalam hidupnya, hingga kini terbukti tetap berdiri tegak. Dipercaya rekan-rekannya bisa memberikan masukan yang berarti dalam pergulatan hidup mereka. Pada akhirnya banyak sekali yang datang ke saya untuk berdiskusi, terutama orang-orang yang sedang terkena ujian, apalagi mereka-mereka yang masih di titik yang paling bawah ya. Nah itu aku banyak sekali untuk teman-teman yang aku ajak untuk ayo naik, untuk semangat. Jadi aku memberikan sebuah gambaran bahwa hidup tuh begini. Yang memberikan sebuah ujian semua ini adalah Allah gitu kan. Ya kalian harus begini sikapnya, begitu. Jadi banyak yang meminta nasihat seperti itu. Ibaratnya memberikan wejangan misalnya kayak gini loh, sebuah makanan yang pahit atau minuman yang pahit. Kalau kita minum tiap hari lama-lama juga jadi manis. Contohnya jamu lah, jamu kita awal-awal kan nggak suka. Kalau kita terpaksa harus minum tiap hari, lama-lama jamu itu rasanya biasa aja gitu. Aku lebih nggak suka kalau misalnya cerita sama temen, terus ini adalah kitab, ini enggak. Lebih baik bahasa kitab itu dikomersilkan menjadi bahasa pop sehingga yang menerima itu tidak merasa terhakimi gitu loh. Yang menerima pun tidak terasa bahwa itu adalah sebenarnya bahasa kitab. Jadi aku sampaikan dengan bahasa gaya gaul sehari-hari lah gitu lah. Jadi pada akhirnya menerima pun jadi mengerti gitu. Yang dinasihatin pun nyantai, nggak merasa bahwa kalau misalnya kamu gini salah tuh hukumnya haram. Nah, itu orang jadi males kan gitu. Tapi ini loh kayak gini. Jadi mereka lebih bisa mengerti dan mereka menerima dengan enak gitu. Tak hanya Maya Estianti, Al-El dan Dul. Pada kategori vlogger curhat tersilet juga ditempati nomine Melanie Ricardo. Vlogger yang satu ini bisa dibilang selalu menampilkan candaan-candaannya yang khas dalam setiap konten-konten yang disajikan pada podcastnya. Dan hal itu menjadi salah satu daya tarik bagi para netizen untuk mampir ke akun sosial medianya. Lantas, seperti apa reaksi Melanie ketika dirinya didaulat masuk dalam kategori vlogger curhat tersilet di ajang penghargaan Silet Awards 1 Dekade 2023? Yang pasti excited ya, senang karena kan kita memberikan award sekaligus juga apresiasi kepada para insan per-infotainmentan gitu ya. Ya senang sih dipercaya, dan yang pasti mudah-mudahan yang menang bukan cuma sekedar yang viral, tapi juga yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberikan nilai yang baik untuk masyarakat. Karena kita teman-teman artis, kita dipercaya Tuhan platform loh. Berapapun jumlah viewers kita, berapapun jumlah followers kita, dan kadang orang tuh suka tidak sadar bahwa ternyata apa yang kita posting, apa yang kita omongin itu punya dampak buat hidup orang lain gitu. Dengan postingan kita, dengan kita memperkatakan sesuatu ya lewat podcast kayak lewat apapun lah gitu ya. Tapi intikan mempublikasi sesuatu, kita tuh bisa mengangkat hidup seseorang, sekaligus kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain gitu. Dan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kekuatan dari postingan itu tuh begitu besar gitu. Mungkin karena persaingan sekarang ini begitu ketatnya ya, karena anak-anak Gen Z baru-baru, aku rasa sekarang ini orang, kalau dulu kan hanya di sentral, di Jakarta yang bisa viral, bisa terkenal gitu. Kalau sekarang kan lu mau di pelosok manapun, asal lo kreatif, lo lucu, lo original, lo bisa viral gitu kan. Hai, saya Melanie Ricardo. Jangan lupa pemirsa, saksikan Malam Puncak Silet Awards 1 Dekade hanya di RCTI. Heboh podcast Maya, Al-El Dul dan Melanie Ricardo bersaing sebagai nomine dalam kategori vlogger curhat tersilet. Lantas, sejauh mana peluang podcast Dr. Richard Lee yang juga masuk dalam kategori vlogger curhat tersilet bisa memboyong piala di ajang Silet Awards 1 Dekade 2023? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Heboh ajang penghargaan Silat Awards 1 dekade 2023 dalam deretan nominasi untuk kategori vlogger curhat tersilat. Selain nama Maya Al-Eldul dan Melanie Ricardo, juga terdapat nama Dr. Richard Lee. Seperti diketahui selama ini, Dr. Richard Lee selain menjadi vlogger, ia juga merupakan seorang dokter yang juga memiliki klinik kecantikan di mana sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia. Belum lama ini, salah satu vlognya yang mendapat perhatian publik adalah ketika ia menampilkan Inara Rusli, istri Virgon, yang tengah dalam prahara perceraian. Saat pertama kali Inara melepas cadar lantaran ingin kembali terjun ke panggung hiburan. Lantas seperti apa komentar Richard Lee saat mengetahui dirinya masuk dalam nominasi kategori vlogger curhat tersilat? Bahagia sih bisa bantuin banyak orang, salah satunya Inge dan Inara. Suatu kebanggaan juga bagi saya bisa bantuin mereka. Dan yang paling penting sebenarnya ada pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat melalui Inge dan Inara sih sebenarnya itu. Puji Tuhan, saya belajar terus, belajar banyak dari tahun lalu ya lagi. Pada umumnya saya dokter, tapi saya mau belajar. Dan puji Tuhan, tahun ini saya dihargai oleh kalian. Masuk nominasi aja saya sudah senang banget sih sebenarnya. Karena saya pengen nyampaikan suatu pesan kepada masyarakat ya. Intinya saya pengen kasih edukasi ke masyarakat. Dan mungkin dari beberapa vlog saya, dari podcast-podcast saya, itu bisa sampai informasi, bukan hanya informasi ya, bukan hanya sensasi, tapi juga ada edukasi yang disampaikan ke masyarakat. Satu senang, yang kedua pengen sampaikan pesan aja ke masyarakat ya. Makanya kalau saya podcast tuh beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mungkin mengalir aja, tanya jawab, ngobrol biasa. Kalau ke saya kan lebih ke ada papan pertanyaan. Itu perbedaan podcast saya dengan yang lain. Kalau saya selalu pakai papan pertanyaan. Kenapa? Kayak sebelum dari podcast itu saya sudah, apa nih message yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Dan pesan itu harus nyampe. Jadi bukan cuma saya pengen membuka perselingkuhan, atau keretakan rumah tangga, atau musibah yang saya angkat, enggak. Tapi ada pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat dan itu harus nyampe. Melalui, padahal saya nggak ngomong sesuatu itu, tapi kalian bisa nangkep ceritanya itu loh. Menimbang peluang Dr. Richard Lee bisa membawa pulang piala penghargaan sebagai vlogger curhat tersilat di ajang Silat Awards 1 dekade 2023 tampaknya tidaklah mudah. Ya, ia tampak bersaing ketat dengan sederet nominal lainnya. Sejauh mana peluang Dr. Richard Lee bisa menyabet penghargaan vlogger curhat tersilat di ajang Silat Awards 2023? Pemirsa Silat RCTI, jangan lupa untuk memberikan dukungan dan juga jangan lewatkan Malam Puncak Silat Awards 2023 hanya di layar kaca RCTI. Menurut saya pro dan kontra itu hal yang biasa ya. Semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang benci, berarti semakin banyak juga yang sayang. Dari dalam hati kita maunya apa? Kalau dari dalam hati kita memang positif, nggak usah pedulin kata-kata orang lain. Saya juga dari awal ngasih edukasi, banyak yang hujat kok, banyak yang ngatain juga. Entah ngomongin pansos lah, entah ngomongin cuma krim lo yang bagus lah. Saya fokus dan akhirnya apa? Orang berterima kasih, oh iya benar dok. Ternyata apa yang dokter sampaikan tuh benar. Thank you semuanya, saya Dr. Richard. Dukung saya di vlogger tersilat. Mudah-mudahan saya bisa menang dan bisa kasih inspirasi serta edukasi untuk semua masyarakat Indonesia. Dan saksikan Silat Award hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.